kita bertemu kembali dalam sekolah minggu kita. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan, kita mau naik kereta bersama-sama. Kereta buatan Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, tak bisa duduk. Siap nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, tak bisa duduk. Jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Shalom adik-adik, sudah siap ya kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita, dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami datang Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami melalui kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih ingatkah kalian dengan Yusuf yang dijual oleh kakak-kakaknya kepada pedagang Ismail? Ya, beginilah kira-kira wajah dan badan Yusuf saat tiba di Mesir. Lelah dan penuh luka. Matanya bengkak karena banyak menangis sedih. Saat dia kelelahan dan ingin beristirahat, di perjalanan yang jauh itu, dia ditarik dan dipaksa terus berjalan. Terkadang dia dipukul agar tetap berjalan. Tidak peduli kakinya lemas, luka, bengkak, haus ataupun lapar. Tak hanya 1 hari, tapi 1 minggu, bahkan berbulan-bulan. Setibanya di Mesir, orang-orang Ismail itu membawa Yusuf ke pasar budak. Mereka akhirnya menjual Yusuf kepada Potifar, seorang perwira raja yang menjabat kepala pengawal istana. Dari awal masuk bekerja, Yusuf harus melakukan pekerjaan kasar, membersihkan setiap bagian ruangan rumah Potifar, membereskan kandang kudanya, mengurus kebunnya, dan lain-lain. Sangat melelahkan, namun Tuhan menolong Yusuf sehingga ia selalu berhasil dalam semua pekerjaannya. Ia tinggal di rumah tuannya, seorang Mesir itu. Diam-diam Potifar, sang tuannya, mengamati pekerjaan Yusuf. Kerajinannya, kebaikan hatinya, kejujurannya, dan melihat bahwa Tuhan menolong Yusuf. Karena itu, Yusuf berhasil dengan baik dalam segala yang dikerjakannya. Potifar senang kepada Yusuf dan mengangkatnya menjadi pelayan pribadinya.
Lalu ditugaskannya Yusuf mengurus rumah tangganya dan segala miliknya. Sejak saat itu, demi Yusuf, Tuhan memberkati rumah tangga orang Mesir itu dan segala apa yang dimilikinya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala sesuatu yang dimiliki Potifar dipercayakan kepada Yusuf. Dengan demikian, Potifar sama sekali tidak mau tahu tentang urusan rumahnya, kecuali hal istrinya. Maka Yusuf makin tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Hari lepas hari istri Potifar mengamati Yusuf yang aduhai itu. Dan beberapa waktu kemudian, istri Potifar itu mulai jatuh cinta kepada Yusuf. Istri Potifar berkata, "Yusuf, kau baik dan rajin sekali. Aku suka dengan pekerjaanmu dan dirimu. Aku terus terang menyukaimu. Ayo kita tidur bersama seperti aku biasa tidur dengan suamiku." Yusuf tidak mau berdosa dan berkata, "Maaf Nyonya, Tuan Potifar telah mempercayakan segala miliknya kepada saya. Ia tidak perlu memikirkan apa-apa lagi di rumah ini. Di sini kuasa saya sama besar dengan kuasanya. Tidak ada satupun yang tidak dipercayakan kepada saya kecuali Nyonya. Bagaimana mungkin saya melakukan perbuatan sejahat itu dan berdosa terhadap Allah?" Hal itu tidak berhasil, maka istri Potifar tidak putus asa. Dia terus-menerus membujuk Yusuf di hari berikutnya. Namun pemuda itu tetap tidak mau tidur bersamanya. Sampai istri Potifar tak tahan lagi. Pada suatu hari ketika Yusuf masuk ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya dan tidak ada seorang pun di situ, dengan berani dan paksa istri Potifar menarik Yusuf pada jubahnya dan berkata, "Mari kita tidur bersama seperti suamiku tidur dengan aku." Yusuf meronta dan dapat lepas. Lalu ia pun cepat lari keluar, tetapi jubahnya tertinggal di tangan wanita itu. Ketika istri Potifar melihat bahwa Yusuf telah lari dan jubahnya tertinggal, ia memanggil pelayan-pelayannya dan berkata, "Tidak benar. Coba lihat, orang Ibrani yang dibawa suami saya ke rumah ini menghina kita. Dia masuk ke dalam kamar saya dan mau memaksa saya untuk tidur bersamanya. Tetapi saya berteriak keras-keras. Waktu mendengar teriakan saya, ia lari keluar dan jubahnya tertinggal." Lalu ia segera menuturkan cerita itu kepadanya. Lalu istri Potifar menyimpan jubah itu sampai suaminya pulang. Sekembalinya suaminya, ia segera menuturkan cerita itu kepadanya. Katanya, "Orang Ibrani yang kau bawa kemari itu masuk ke dalam kamar untuk menghina saya. Tetapi ketika saya berteriak, ia lari keluar dan jubahnya tertinggal." Mendengar itu, Potifar menjadi sangat marah. Ia memerintahkan supaya Yusuf segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Tetapi Tuhan menolong Yusuf dan terus mengasihinya, sehingga di dalam penjara pun kepala penjara suka kepadanya. Kepala penjara itu juga mempercayakan tahanan-tahanan lainnya kepada Yusuf, dan Yusuflah yang diserahi tanggung jawab atas segala pekerjaan yang dilakukan di dalam penjara itu. Luar biasa, kepala penjara itu tidak lagi mengawasi segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menolong Yusuf. Yusuf tidak mau berdosa ya, sehingga dia berhasil dalam segala pekerjaannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami ya Tuhan, untuk berjuang melawan setiap godaan dosa di sekeliling kami setiap hari ya Tuhan, baik di rumah maupun di sekolah. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami, memberikan kami kekuatan, berjuang bersama-sama kami untuk selalu menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita dari Mazmur 1 ayat 3c.
Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Gampang ya, kita ulangin sekali lagi. Mazmur 1 ayat 3c, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.